Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga besar Jemaat GBI Yesus Tuhan Tobelo. Hari ini kita akan beribadah dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Kristus atau ibadah Raya Paskah. Sebentar pukul 9.30 tepat kita akan ibadah secara online. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, saya ingatkan jangan lupa saudara buka YouTube dan cari channel Gemar Ministry. Di sana saudara bisa dapatkan ibadah online untuk hari ini, sehingga kita dapat menikmati ibadah di rumah kita masing-masing. Nah, kesempatan ini saudara-saudara, sebelum kita ibadah, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih untuk setiap persembahan maupun persepuluhan yang Bapak Ibu saudara-saudara sudah setorkan secara langsung ke pastori maupun ditransfer lewat nomor rekening gereja. Saya percaya Tuhan memperhatikan semua itu, dan Tuhanlah yang akan balaskan berkat berlipat kali ganda. Juga kesempatan ini sebagai gembala sidang saya bangga karena beberapa kompak, bahkan beberapa saudara telah menyatakan kepeduliannya kepada saudara-saudara kita membutuhkan lewat sumbangan berupa pelayanan kasih, dan saya percaya itu sudah menjadi berkat untuk mereka semua, dan saya yakin Tuhanlah yang akan balaskan juga dengan berkat berlipat kali ganda. Baik saudara-saudara, kesempatan ini saya juga mau ucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu saudara-saudara ulang tahun dalam minggu ini. Biarlah dengan bertambah usia, saudara semakin bertambah mencintai Tuhan dan bertambah dewasa secara rohani. Akhirnya saudara-saudara, saya mau ingatkan sebentar ketika kita ibadah sekalipun di rumah, jangan lupa persiapkan diri dengan baik, berpakaianlah yang pantas sebagaimana kita ibadah kepada Tuhan, sehingga ibadah kita hari ini akan penuh hikmat dan diberkati oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat beribadah, selamat melayani, dan selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Di sorga kami naikkan pujian, syukur, dan ucapan terima kasih kami kepadamu oleh karena rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi untuk kami semua. Kami bersyukur kalau hari ini kami dalam keadaan yang baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Itu semua karena campur tangan Tuhan. Izinkanlah kami menghampiri takhta kasih karunia-Mu lagi. Izinkan kami masuk dalam hadirat-Mu. Izinkan kami menikmati hadirat-Mu lagi hari ini. Kami telah siap beri kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Biarlah kita senantiasa mengarahkan wajah kita hanya kepada Tuhan saja. Bapa yang kekal, Bapa yang baik, Allah yang mulia, Allah yang perkasa, yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Bersyukur karena kasih-Mu. Pandang kemuliaan-Mu, iman
satupun yang luput, satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Sekali lagi, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, dan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Tuhan. Bahkan sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Engkau Tuhan. Tuhan ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Bahkan sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Kaulah Raja, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa. Haleluya. Tak ada yang bertiga, Tuhan. Kau bangkit dari maut, Kau kalahkan maut, oh Kau
satu-satunya yang layak dimuliakan Tuhan. Tidak ada nama lain yang ditinggikan selalu kecuali nama Yesus Kristus Tuhan kami. Pujilah namamu Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Haleluya. Wow, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang berkuasa.
Kami sudah sangat siap memuji memuliakan Engkau pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dia Tuhan yang mati untuk kita semua. Dia Tuhan yang bangkit untuk kita semua. Dan Dia Tuhan yang menjanjikan hidup yang kekal bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Bersoraklah bagi Allah kita. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Allah bernamaku. Walau dikalahkan, hidupku dipulihkan Tuhan. Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yang ada di dalamku, Bergerak di hidupku ya Tuhan, Allah kekuatanku. Ya penuhi hatiku di hatiku, dengan kuasa kasih-Mu ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Mari sama-sama katakan, He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas kemampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas.
Tuhan, mari saat ini jemaat Tuhan yang berada di rumah, kita siapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab Dia Tuhan tetap setia sampai saat ini. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Sebab Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
Terima kasih Tuhan. Biarkan kami tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu. Dan saat ini kami mau menikmati firman-Mu Tuhan. Kami sudah memuji menyenangkan hati-Mu. Sekarang kami mau menyenangkan dengan duduk dan mendengarkan firman-Mu. Mengenal Engkau lebih lagi Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demikian juga pelayan jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini. Bahkan setiap telinga yang mendengarkannya, semua juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita hari ini, karena kami boleh memperingati hari kebangkitan Kristus. Hari kemenangan Kristus. Yang dirayakan bukan saja oleh malaikat-malaikat di surga, tapi kami percaya oleh seluruh dunia, bahkan kami yang ada di tempat ini hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Setiap saudara yang siap mendengarkan firman, sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih tim pujian. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, Jumat kemarin kita baru saja memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dan hari ini, hari ketiga, kita memperingati hari kebangkitan Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita bangga saudara-saudara, kita punya Tuhan. Memang dia mati, tetapi dia tidak mati untuk selamanya. Pada hari ketiga dia katakan, dia sudah nubuatkan itu, dan itu terjadi. Hari ketiga dia bangkit dari kematian. Kubur tidak bisa menahannya, alam maut tidak bisa menahannya. Karena apa? Ada kuasa kebangkitan dalam diri pribadi Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat merayakan hari kebangkitan Yesus. Dan tadi sudah dikatakan, dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Nah hari ini saudara-saudara, saya mau katakan Yesus tidak hanya mati bagi kita. Yesus tidak hanya bangkit bagi kita. Tapi saudara-saudara, lewat perjuangannya di kayu salib, dia menang saudara-saudara. Itu berarti dia juga menang bersama-sama dengan kita. Dia menang bagi kita. Yang percaya mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah saudara-saudara, hari ini saya percaya bukan saja kita di tempat ini merayakan hari kemenangan Tuhan Yesus, tapi seluruh dunia merayakan hari kemenangan Tuhan Yesus. Bahkan sejagat raya merayakan kemenangan Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, di hari peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, saya ingin kita membuka kitab Roma atau surat Roma pasal yang ke-8. Kita akan membaca mulai ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Karena ayat-ayat ini tidak terlalu panjang, saya akan bacakan. Ya, Lembaga Alkitab memberi judul Keyakinan Iman. Nah, saya akan baca dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara bisa mengikutinya di tempat kita masing-masing. Ayat 31 berkata, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa,
baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun semua makhluk lain, tidak ada dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, tadi sudah saya katakan, Yesus bukan saja mati mewakili kita, bukan saja bangkit mewakili kita, tapi dia menang untuk mewakili kita, saudara-saudara. Itu sebabnya sekali lagi hari ini, mari saudara-saudara kita mau bersuka cita, kita mau merayakan hari kemenangan, bukan saja kemenangan Yesus Kristus, tapi kemenangan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena apa, saudara-saudara? Kemenangan Yesus merupakan kemenangan saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-37, saya mau baca ulang untuk supaya kita perhatikan dengan lebih jelas. Dia berkata begini, tetapi dalam semuanya itu kita adalah lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang menang, saudara-saudara, bukan sekedar menang, tapi lebih daripada pemenang. Saudara, mengapa saudara-saudara disebutkan di sini kita lebih dari orang-orang yang menang, saudara-saudara? Ya, karena apa, saudara? Di dalam perjuangan melawan dosa, saudara-saudara, Yesus telah berjuang untuk kita. Dia lewat karyanya di kayu salib, dia terus merebut kemenangan demi kemenangan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga saudara-saudara, ketika dia beroleh kemenangan itu, maka kemenangan itu dikaruniakannya, diberikannya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga saudara-saudara, kalau kita mau jujur, kalau kita mau menyadarinya, kita akan katakan benar, saya lebih dari pemenang. Karena apa, saudara-saudara? Bukan karena kita yang berjuang, bukan karena kita, saudara-saudara, yang berkorban, bukan karena kita yang melawan dosa, saudara-saudara, tetapi karena Yesus yang telah berjuang menggantikan kita. Dia yang telah berkorban ganti kita. Dia yang telah merebut kemenangan demi kita, saudara-saudara. Dan saudara, kita hanya menerima kemenangan itu dengan iman. Saudara, itu sebabnya dikatakan kita lebih daripada pemenang. Karena yang telah berjuang bukan kita, yang telah memberi kemenangan bukan kita, tapi Yesus yang telah mengaruniakannya bagi kita. Saudara-saudara, sungguh luar biasa. Begitu besar kasih Allah bagi kita, saudara. Dikatakan dia lakukan ini karena dia mengasihi kita, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara, dia mau melakukan itu. Berapapun harganya, apapun taruhannya, dia mau menjadi pahlawan bagi kita yang merebut kemenangan demi kita. Dan saudara, hari ini kita bersyukur karena apa? Tuhan telah berhasil, Tuhan telah merebut kemenangan itu. Dia telah menjadi pahlawan yang memberi kemenangan itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya saudara-saudara, mari sadar bahwa dalam diri kita ada DNA Kristus. Kita adalah pribadi-pribadi yang punya DNA kemenangan, saudara-saudara. Sehingga kita jangan menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang mudah menyerah, orang-orang yang tidak berdaya, yang pesimis. Hari-hari ini saudara, dunia sedang berusaha untuk melemahkan orang-orang percaya. Saudara, masalah, ya, persoalan, sakit penyakit, bahkan virus sedang berusaha untuk melemahkan iman orang percaya. Setan turut bekerja di belakang semua itu untuk melemahkan iman percaya, saudara-saudara. Tetapi dengar baik hari ini sama beritahu, engkau bukan orang-orang yang kalah. Tidak ada mental menyerah dalam hidup setiap orang percaya. Karena kita punya keyakinan, kita sudah menang. Kita sudah menang bersama-sama dengan Yesus Kristus. Amin, saudara-saudara. Mari miliki mental seorang pemenang, saudara-saudara. Dan saya percaya ketika kita punya mental pemenang, Yesus juga akan senang. Yesus juga akan bangga, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, mari kita melihat ayat demi ayat. Saya lihat ini ayat yang sangat luar biasa. Mengapa kita disebut pemenang? Bukan saja, saudara-saudara, karena kita telah menerima kemenangan dari Yesus secara cuma-cuma, saudara-saudara. Tetapi kita lihat di sini dalam ayat 31. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita?
Saudara, ini harus menjadi keyakinan kita. Kita harus bersyukur siapa kita, saudara-saudara. Sehingga dikatakan Allah mau memihak kepada kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, yang akan mengadili dunia ini Allah, saudara-saudara. Dia yang adil, dia yang suci, dia yang benar, saudara-saudara. Dia yang berdaulat atas semesta alam ini, bahkan atas kehidupan kita, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, firman Tuhan berkata, dia memihak kepada kita, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara di ayat 33, siapa yang akan mengganggu atau menggugat orang-orang pilihan Allah? Saudara-saudara, tidak ada kekuatan lain, tidak ada kuasa lain, saudara-saudara. Tidak ada pengadilan lain, saudara-saudara, yang lebih besar dari kekuatan, dari pengadilan Allah, saudara-saudara. Tidak ada keadilan lain lebih dari keadilan Allah, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara, kalaupun ada, saudara-saudara, dan Allah berpihak kepada kita, siapa yang dapat menggugat kita? Siapa yang dapat protes? Kita ini adalah pemenang. Siapa yang protes? Kita ini sudah menjadi orang-orang yang dibenarkan karena iman kepada Yesus. Saudara-saudara, kalau Allah saja memihak kita, saudara, maka tidak ada satu manusia pun, tidak ada satu kuasa pun, tidak ada satu pengadilan pun yang dapat mementahkan, dapat membatalkan atau menggugat status kita sebagai pemenang, saudara-saudara. Karena Allah yang ada di pihak kita, dikatakan dialah yang akan membenarkan kita. Dia yang akan membela kita. Sehingga saudara, tidak ada satu kekuatan, tidak ada satu pengadilan yang dapat sekali katakan mementahkan dan menggugat kembali status kita. Itu sebabnya saudara, terima ini dengan iman. Sekali saya dibenarkan, sekali saya menjadi pemenang, saya tetap dibenarkan oleh Tuhan. Saya tetap adalah seorang pemenang. Karena apa? Allah di pihak saya. Tidak ada satupun dapat menggugat status saya. Tidak ada satupun bisa keberatan dan protes apa yang Allah putuskan. Sebab apa? Dialah yang akan berurusan. Dialah yang akan membela kita. Dan kalau dia menyatakan kita benar, siapa dapat menyalahkan kita, saudara-saudara? Tidak ada kuasa lebih daripada Allah. Karena kita bersyukur karena kita manusia berdosa. Manusia yang lemah hina dina ini. Tetapi Allah ada di pihak kita. Mengapa dia ada di pihak kita, saudara-saudara? Karena dia mengasihi kita. Dikatakan di sini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tapi menyerahkannya. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Di dalam Yesus Allah mengasihi kita. Kalau dia rela memberikan Yesus, maka semua yang ada dalam Yesus, semua yang menjadi milik Yesus, itu juga akan diikut sertakan bersama-sama dengan Yesus untuk menjadi bagian kita, saudara-saudara. Jadi saudara, semua hal yang kita butuhkan, termasuk saudara-saudara kita dibenarkan, termasuk kita dimenangkan, saudara-saudara, itu juga diberikan Allah lewat Yesus Kristus. Nah saudara-saudara, saya percaya soal-soal yang lain, orang Sangir bilang soal kadodo, itu juga akan ikut menyertai. Sehingga saudara, jangan ada yang khawatir, jangan ada yang ragu dengan kehidupannya. Karena apa? Tuhan ada dan Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Ayat yang ke-33 bagian C dikatakan di sana, siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Ya saudara-saudara, tidak saudara-saudara. Kita sama-sama mengakui saudara Yesus adalah hakim di atas segala hakim. Dialah yang akan datang pada akhir zaman untuk mengadili dunia, bumi dengan segala isinya. Saudara-saudara, dialah Imam Mahdi yang akan bertindak sebagai hakim yang adil, saudara-saudara. Saya mau katakan saudara-saudara, kalau dia sendiri adalah hakimnya, dia sendiri yang akan mengadili dunia ini, saudara-saudara. Lalu saudara-saudara, dikatakan di sini, dia yang telah mati bagi kita, dia yang telah bangkit bagi kita, bahkan dia yang akan menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan kita takut? Apakah yang membuat kita ragu-ragu dengan keselamatan ini? Saudara-saudara, mari kita mau percaya, saudara-saudara, karena keputusan ada dalam tangan Yesus, saudara-saudara. Nah, ketika mungkin iblis atau barangkali saudara ada pengadilan lain, saudara, mulai menggugat kita, mulai mempermasalahkan dosa kita, mempersalahkan kesalahan kita, saudara-saudara, maka Yesus yang mati akan berurusan. Dia akan berkata, saya sudah ganti mati
untuk dosanya. Saya sudah menanggung semua kejahatan, kesalahannya, bahkan murka yang harus ditimpakan. Saya sudah menanggungnya di kayu salib, saudara. Itu sudah lunas, sudah dibayar, selesai di atas kayu salib. Saudara-saudara, ketika saudara-saudara kita saudara digugat, bagaimana kita menjadi orang benar, bagaimana kita menjadi pemenang, ya, sedangkan kita ini orang berdosa, kita punya kekurangan, kita sering jatuh bangun. Yesus yang bangkit akan katakan, dengan kuasa kebangkitanku, aku membuktikan bahwa apa yang telah kulakukan, mereka menjadi benar, sudah selesai. Apa yang telah kulakukan, mereka menjadi pemenang, sudah selesai. Karena semua telah kukerjakan tuntas di kayu salib. Sehingga tidak ada alasan untuk gugatan dari pihak manapun kepada setiap kita orang pilihan, setiap kita orang yang percaya. Karena Yesus sudah melakukan itu untuk kita. Dia sudah mati untuk dosa kita. Dia sudah bangkit untuk membenarkan kita. Dia sudah mati berjuang untuk merebut kemenangan bagi kita. Dia sudah bangkit deklarasikan bahwa dia sudah berhasil menang dan memberikan kemenangan bagi kita. Bahkan saudara dikatakan di sini, dia duduk di sebelah kanan Allah untuk terus menjadi pembela bagi kita. Bukan saja waktu lampau dia membela kita, tapi waktu sekarang dia terus menjadi pembela bagi kita. Bahkan saya percaya besok dan seterusnya dia ada untuk membela kita, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara benar, kalau Tuhan jadi pembela kita, siapakah yang akan menggugat kita? Siapakah yang akan menghukum kita? Tidak ada, karena Allah lah yang menentukan benar atau tidak, tapi dia di pihak kita. Yesuslah yang akan mengadili dan menghukum kita, tapi dia sudah membela kita karena dia telah melakukan bagiannya untuk kita. Saya percaya saudara-saudara, kemenangan orang Kristen dalam Yesus Kristus itu bukan kemenangan semu, tapi itu sebuah kemenangan yang benar, kemenangan yang sudah dibayar lunas, kemenangan yang sudah diselesaikan tuntas, saudara-saudara. Karena itu sebagai orang percaya, mari kita mau menerima kemenangan ini dengan iman. Memang saudara-saudara, kalau kita mau melihat ke diri kita, kita merasa mana bisa. Saya orang berdosa. Saya penuh kekurangan, kelemahan. Apakah saya layak menerima kebenaran ini? Apakah saya layak menerima kemenangan ini? Saudara, memang secara manusia kita tidak layak. Tidak seorang pun yang layak, saudara-saudara. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9, kita menerima itu karena kasih karunia, saudara-saudara. Bukan karena hasil usaha kita. Bukan karena hasil pekerjaan kita, tapi dikatakan itu pemberian Allah, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri, saudara-saudara. Allah lah yang melakukan itu semua untuk kita, saudara-saudara. Kita hanya menerima dengan iman. Allah memberikan itu tanpa syarat, karena dia memberikan itu dalam kasih karunia-Nya. Artinya apa? Pemberian yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Justru kalau kita merasa kita layak, kita tidak layak menerima kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kita merasa tidak layak, itu bagus. Supaya ada kerendahan hati. Supaya kita menghargai kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita yang tidak layak, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, hari-hari ini iblis akan coba untuk mempengaruhi kita, untuk melemahkan kita. Tapi saya mau katakan bahwa saya memang tidak layak, tapi saya diberi kebenaran Tuhan. Saya diberi kemenangan oleh Allah, bukan karena perbuatan saya, bukan karena pekerjaan saya, tapi karena kasih-Nya bagi saya, saudara-saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih Allah bagi setiap kita. Bahkan dikatakan dia mengasihi kita, dia mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih durhaka, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika kita percaya Yesus, percayalah kasih itu ada pada kita. Hak untuk menjadi orang yang dibenarkan, orang yang berkemenangan, itu ada pada kita, saudara-saudara. Itu sebabnya saudara-saudara, Paulus di sini sebagai penulis surat Roma, dia berkata, ya, ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saudara-saudara, ini seringkali menjadi pertanyaan. Ini seringkali membuat orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus menjadi ragu-ragu. Saudara-saudara, karena ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada ancaman, ketika ada wabah, saudara-saudara, ya, ketika ada bahkan kematian, mereka mulai pertanyakan, apakah Allah itu mengasihi saya? Ataukah saya sudah berdosa sehingga Allah tidak lagi peduli dengan saya? Mengapa kalau Allah mengasihi semua ini saya alami? Mengapa kalau Tuhan itu mengasihi, mengapa semua ini bisa terjadi? Saudara-saudara, dari keyakinan bahwa Yesus telah memberikan kita kebenaran, dari keyakinan bahwa Yesus telah memberikan kita kemenangan, dan Allah memihak kepada kita, dan Yesus membela kita, saudara-saudara,
di sini Paulus katakan tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi ragu. Tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi khawatir kalau kita terpisah dari kasih Allah. Tidak, baik itu penindasan, kesesakan, bahkan penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, bahkan bahaya atau pedang, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara-saudara, ayat yang ke-38, aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Itu sebabnya saudara, betapa kita beruntung memiliki Allah di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Di dalam Kristus Yesus Allah mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Kasih yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun, saudara. Oleh siapapun, oleh kekuatan apapun, termasuk oleh maut, oleh kematian, saudara-saudara. Itu sebabnya hari-hari ini kalau kita sedang dihantui oleh ketakutan, kita sedang dihantui oleh mara bahaya, kita sedang dihantui oleh bahkan kematian, saudara-saudara. Saya mau katakan, ingat, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Allah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Yesus Kristus. Tidak ada yang bisa menjadikan kita korban. Tapi kita adalah orang-orang yang akan menang dan akan tetap keluar sebagai pemenang. Apapun terjadi, karena kemenangan sudah diberikan, kemenangan sudah ada di tangan kita. Yesus sudah selesaikan itu secara tuntas ketika dia mati di kayu salib. Ketika dia merebut kemenangan itu dan memberikan kepada setiap orang percaya. Kemenangan itu terjadi dan paten sifatnya bagi setiap kita. Haleluya, saudara-saudara. Hari ini, mari saudara-saudara, kalau mungkin kita sudah mulai lemah beberapa waktu yang lalu, kita sudah mulai bimbang, saudara-saudara, mental kita mulai saudara-saudara terganggu, saudara-saudara, rohani kita, iman percaya kita mulai mengalami masalah, saudara-saudara. Mari di hari kebangkitan ini, saya mau saudara camkan, saudara katakan kepada dirimu masing-masing, engkau adalah pemenang. Miliki mental pemenang. Kenapa, saudara? Karena bukan kita yang mengusahakannya, bukan kita yang mengupayakannya, tapi Yesus yang telah mengusahakan, Yesus yang telah berjuang, Yesus yang telah menjadi pahlawan yang memberikan kita kemenangan itu. Ketika kita ada dalam Yesus, kita pemenang. Ketika kita memiliki Yesus, kita memiliki kemenangan. Ketika kita dengan Yesus, kita akan tetap jadi pemenang. Karena apa, saudara-saudara? Tidak ada yang lebih dahsyat, yang lebih luar biasa, bahkan maut sekalipun telah dikalahkan oleh Yesus. Itu sebabnya sebagai pengikut Yesus, saya mau katakan, engkau adalah pengikut pribadi-pribadi pemenang. Sebagai orang yang memiliki Yesus, saya mau katakan, engkau adalah pribadi-pribadi yang memiliki mental pemenang. Karena itu mari hari-hari ini, saudara-saudara, jangan engkau lemah, jangan engkau terpuruk, mari jangan engkau jatuh, saudara-saudara. Tapi saya mau mendorong setiap saudara, di hari kebangkitan ini, di hari kemenangan Yesus Kristus, dan hari kebangkitan kita, hari kemenangan kita, saya mau katakan, mari bangkit, mari hidup kembali. Sebab ada Yesus. Bersama dengan Yesus, kita akan terus menjalani hidup ke depan. Dan saudara, saya mau katakan, kemenangan tetap ada di pihak kita. Jangan khawatir, jangan takut, saudara. Tidak ada kuasa lain, tidak ada kekuatan lain. Bukan saja mengalahkan kita, menggugat kita pun tidak bisa. Karena ada Allah yang membela kita. Ada Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Dan telah memberikan kemenangan bagi kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk takut, untuk ragu, terpisah dari kasih Allah. Karena kasih Allah begitu besar, dia telah mengaruniakan anaknya bagi kita. Dia telah memberikan anaknya sendiri. Tidak mungkin, saudara-saudara, dia tidak melakukan yang lain. Tidak mungkin dia tidak memberikan yang lain. Yang kita inginkan, yang kita bukan, bahkan yang mungkin kita ragukan, itu Tuhan telah berikan juga bagi setiap kita. Mari terima dengan iman hari ini, sehingga iblis akan tidak berdaya memperdaya engkau. Dunia tidak akan berdaya untuk melemahkan engkau. Bahkan sakit penyakit, virus apapun tidak akan berdaya untuk menakutkan engkau. Karena dalam diri saudara ada kemenangan.
Ada DNA seorang pemenang, seorang pahlawan yang tidak mudah menyerah, yang tidak akan kalah, tapi selalu akan jalan-jalan di jalan kemenangan. Selalu ada di pihak orang-orang yang berkemenangan. Karena kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Berbahagialah saudara-saudara yang telah memiliki Yesus. Mari bangkit, karena engkau punya potensi, engkau punya kuasa, engkau punya DNA Yesus, yaitu pribadi pemenang. Seorang pemenang, saudara-saudara. Sehingga mari, saya tidak akan mendengar ada yang mengeluh, ada yang menyerah, ada yang menjadi tawar dan meninggalkan Tuhan. Mari bangkit semua. Kalau hari ini kita perayaan hari kebangkitan Yesus, saya mau mengajak setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan, baik yang ada di jemaat Yesus Tuhan maupun di mana saja, mari kita orang mau bangkit, kita orang mau menang. Nyatakan, deklarasikan hari kemenangan kita bersama-sama dengan Yesus. Dan saya percaya iblis akan mundur, iblis akan menyerah, karena kita sudah sadar bahwa kita tidak akan jadi korban. Dia hanya seperti singa yang mengaum-ngaum, menakut-nakuti kita, tapi dia sudah singa ompong, saudara-saudara. Ada Allah bersama dengan kita, ada Yesus bersama dengan kita. Bagi saudara-saudara yang belum memiliki Yesus secara pribadi, saya mau katakan mari miliki Yesus. Kalau engkau hidup dengan kekuatanmu sendiri, engkau berjuang mencapai kemenanganmu atas dosa dengan usahamu sendiri, engkau akan kalah, engkau akan tergeletak, engkau akan jadi korban, bahkan kemudian engkau akan mati binasa dalam hukuman kekal. Mari hari ini ada seorang pahlawan yang akan menuntun engkau, yang akan berjuang bersama-sama dengan engkau, yang akan dan sudah memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya. Kalau engkau percaya kepada Yesus hari ini dan jadikan dia pahlawan kemenangan yang memberikan kemenangan kepadamu, saya mau katakan hari ini engkau juga akan menjadi pribadi pemenang. Menang atas masalah, menang atas dunia ini, bahkan menang atas dosa. Karena Yesus yang memberikan engkau kemenangan. Karena dia sudah melakukan itu di kayu salib sempurna. Sehingga engkau terima dengan iman, engkau jadi pemenang dalam hidupmu. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berdoa supaya terjadi, saudara, kebangunan rohani hari ini. Terjadi kebangkitan iman hari ini. Sehingga tidak ada jemaat yang masih lemas, masih loyo, masih bergumul, masih hidup dalam ketakutan. Tapi mari bangkit, mari hidup kembali. Sebab dia hidup, aku sanggup tabah. Sebab dia hidup, ada hari esok. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Saudara-saudara, mari jalani dan gapai hari esokmu bersama dengan Tuhan. Dia katakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan kebinasaan, tapi rancangan masa depan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, bahkan masa depan yang berkemenangan. Karena itu, mari miliki Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Bagi yang belum terima Yesus, dapatkan Yesus. Dia ada di tempat ini, dia ada di tempat engkau berada. Saudara-saudara, jangan tunda. Mungkin besok engkau terlambat. Semua yang sedang mengancam kita, ini mendorong kita sebetulnya supaya kita lebih cepat mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini mendorong kita supaya kita cepat lebih sadar kita perlu juru selamat. Supaya kita cepat lebih sadar kita perlu seseorang yang akan memberikan kita kemenangan menghadapi semua ini. Dan dengar, Yesuslah pribadi itu. Yesuslah jawabannya. Dialah yang sanggup dan telah mati, bangkit, menang. Dia juga yang akan memberikan kemenangan itu bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Kita mau nyanyikan pujian ini, pujian yang sudah lama. Sebab dia hidup, ada hari esok. Masa depan kita bukan suram, bukan gelap, bukan menakutkan. Tapi ada terang, ada harapan, ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar. Karena ku tahu
anak Allah, Yesus namanya. Yesus namanya. Yesus namanya. Menyembuhkan. Menyucikan. Bahkan mati tebus dosaku. Bahkan mati tebus dosa. Kubur kosong. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari. Nyanyikan dengan iman. Katakan dengan iman. Hidup kita tidak berakhir sampai di sini. Hidup kita tidak dirancangkan seperti ini. Tapi di balik semua ini ada pelangi yang indah. Ada masa depan yang cerah. Karena tetap Dia hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Pujian, syukur dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami sangat diberkati dan dikuatkan Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Engkau sudah kalahkan maut. Dan maut tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Dan di dalam hidup kami ada jaminan hidup yang kekal selama-lamanya. Itu sebabnya kami tidak akan gentar Tuhan. Apapun juga yang kami hadapi, kami akan tetap setia kepada Engkau. Kami akan tetap memuji, memuliakan Engkau Bapa di surga. Tuhan Sebab janji Tuhan, Engkau tetap menyertai kami sampai pada kesudahan alam. Tuhan bersama kami dan Tuhan di pihak kami. Siapakah lawan kami? Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terus berikan kekuatan, hikmat, urapan dan kuasa-Mu. Berkati setiap pribadi yang akan kebenaran firman-Mu. Tuhan terus kuatkan hidup mereka lewat kebenaran firman-Mu. Bahwa di dalam Kristus ada pengharapan. Kami tidak perlu takut karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Ya, benar. Janji Tuhan menyertai kami sampai pada yang diberkati dengan firman Tuhan. Mari sama-sama kata amin. Amin. Baik. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita akan akhiri ibadah kita hari ini, sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan hari kebangkitan Kristus. Biar bukan saja Kristus yang bangkit, tapi setiap kita juga mengalami kebangkitan hari ini dan seterusnya. Saudara-saudara, saya belum tahu sampai kapan kita bisa kembali bisa berkumpul bersama-sama di gedung gereja. Tapi saya berharap kita tetap berdoa dan kita berdoa supaya bisa lebih cepat. Tapi saya percaya saudara, Tuhan punya waktu yang tepat dan terbaik untuk kita. Yang kita harus lakukan adalah tetap tabah, tetap setia, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Dimanapun, baik di gedung gereja, di rumah, di tempat kerja, saya percaya kita bisa bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga saudara kita tetap diberi kekuatan, kita tetap diberi bimbingan dan tuntunan lewat Roh Kudus-Nya. Saudara-saudara, kalau saudara ada pergumulan, ada masalah,
ya saudara boleh hubungi para pelayan atau para pemimpin dan juga kami gembala bersedia, saudara-saudara, sehingga kami berharap selama masa-masa kita berpisah tempat, saudara-saudara tidak bisa kumpul sama-sama, ya saudara semua dalam keadaan baik-baik dan aman-aman saja, saudara-saudara ya. Dan saya percaya saudara-saudara, Tuhan akan memberikan hikmat bagi pemerintah untuk mulai ya saudara-saudara melihat keadaan ini dan membuat kebijaksanaan terutama ya di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Semangat. Mari kita mau bangkit bagi Yesus hari-hari ini, saudara-saudara. Jangan berdiam, jangan saudara-saudara ikut terhanyut, tapi tampil beda karena kita punya masa depan yang luar biasa dan kita adalah pribadi pemenang. Puji Tuhan, saya undang kita semua akan kembali berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan berdoa, kita akan terima berkat Tuhan. Kita nyanyikan satu nyanyian terakhir. Mari musik. Layak dipuji di semua, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji di semua, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar Haleluya, haleluya, haleluya. Layak Engkau terima segala pujian, hormat dan syukur. Kami bangga memiliki Yesus pahlawan yang luar biasa, yang telah berjuang sampai menang dan telah mengaruniakan kemenangan-kemenangan itu bagi setiap kami. Karena itu kami adalah pribadi-pribadi pemenang. Biarlah Tuhan, kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun terjadi tidak akan ada yang memisahkan kami dari kasih-Mu. Karena Engkau telah menyatakan itu secara luar biasa lewat kematian-Mu di kayu salib dan lewat kebangkitan-Mu hari ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah setiap jemaat yang Tuhan percayakan domba-domba-Mu, mereka boleh mendapatkan rumput yang hijau, menikmati air yang tenang. Kalaupun mereka sedang dalam lembah-lembah kekelaman, gadamu dan tongkatmu, oh Tuhan, akan menghiburkan mereka Bapa. Sehingga tidak ada jemaat Tuhan yang berkekurangan, tidak ada jemaat Tuhan yang menderita. Tuhan, seperti Tuhan Daud berkata, sejak aku muda sampai tua tidak pernah kulihat orang benar meminta-minta, berkekurangan, tapi mereka justru diberkati sehingga menjadi berkat Tuhan. Terima kasih pakai jemaat-Mu hari-hari ini. Bukan Tuhan untuk mengeluh, untuk jadi beban, tapi biar mereka akan menjadi berkat. Mereka akan memberi kekuatan, memberi penghiburan. Mereka akan memberi apa yang mereka bisa lakukan untuk menolong orang lain Tuhan. Sehingga Yesus akan dimuliakan lewat hidup jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan dalam setiap usaha mereka, setiap pekerjaan mereka, setiap mata pencarian mereka. Sekalipun Tuhan dampak dari virus ini terdampak juga pada ekonomi dan kebutuhan hari-hari, tapi kami percaya Tuhan Engkau pelihara burung di udara, bunga di padang Engkau hiasi. Terlebih anak-anak-Mu, orang yang percaya kepadamu, mereka dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, virus corona ini kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan ini soal yang kecil dan sepele bagi Engkau. Karena itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak, kami usir dari Tobelo, dari Halmahera Utara, dari Maluku Utara, bahkan dari Indonesia, dari muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa ada dalam kendali-Mu. Dalam nama Yesus patahkan kuasanya, patahkan kekuatannya. Roh kematian yang ada di balik ini kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan
Jemaat Tuhan bisa melihat campur tangan dan kemuliaan Allah dinyatakan lewat peristiwa ini. Mereka kalau ada yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan sakit apapun, termasuk mungkin ada Tuhan di tempat lain yang terkena dampak dari virus ini. Kami berdoa nyatakan kemurahan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, jamah dan sembuhkan mereka Bapa. Keluarga-keluarganya hiburkan Tuhan. Bahkan mereka yang telah Engkau panggil Tuhan lewat virus ini, Tuhan keluarga yang tinggal Engkau beri kekuatan dan pengharapan. Kami percaya Tuhan Yesus, hal ini tidak akan berlangsung lama, akan segera berakhir. Sehingga kami Tuhan akan bebas kembali untuk beribadah bersama-sama, melayani dengan leluasa. Kami berdoa untuk para dokter yang terus menangani pasien-pasien, yang terus berjaga-jaga di rumah sakit. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, perlindungan Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik Bapa. Masyarakat berikan mereka hati yang mau bekerja sama untuk memberantas, untuk memutuskan penularan virus ini dengan menjaga jarak, dengan hidup bersih, dengan tidak sembrono Tuhan, dengan mematuhi apa yang pemerintah sudah tetapkan Tuhan. Terima kasih Engkau berkati Tuhan kota Tobelo, lindungi kota ini, bungkus dengan tudung ilahi, sehingga Tuhan kami terpelihara aman, nyaman, nama Tuhan dipermuliakan, kami boleh melewati semua ini dengan sukacita. Terima kasih, kami berdoa untuk semua yang sudah melayani, oh Tuhan, hari ini Tuhan juga berkati, Tuhan pakai, Tuhan mengurapi mereka semua, berkati rumah tangga, berkati keluarga, berkati Tuhan usaha pekerjaan tugas mereka. Berkati Tuhan semua yang sudah melayani di rumah juga hari ini, membuka tempat mereka untuk ibadah, Tuhan juga berkati semuanya. Bahkan Tuhan mereka yang tidak sempat, kami mohon Tuhan tolong, supaya Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib, mungkin karena keterbatasan peralatan, tidak ada sarana, atau mereka mungkin tidak sempat, mari Tuhan juga berkati, sehingga semua jemaat dalam berkat Tuhan, tidak ada yang kekeringan rohani, tidak ada yang kelaparan dan kehausan, tapi semua diberi kesegaran Tuhan. Terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan berpisah ke tempat kami masing-masing, baik yang dekat, yang jauh. Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan sertai, Tuhan jaga pelihara kami semua, jauhkan setiap hal yang tidak kami inginkan. Dan kami percaya di akhir ibadah ini, Engkau sudah siapkan berkat khusus bagi kami. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan tadahkan tangan untuk terima berkat Tuhan. Tuhan Gembala yang baik, tidak akan kekurangan aku, sebab Ia menuntun kita di rumput yang hijau. Dia membawa kita ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita. Kalaupun kita melewati lembah-lembah kekelaman, masa-masa yang mencekam, situasi yang kurang menyenangkan dan tidak nyaman, gadamu dan tongkatmu, firmanmu dan rohmu selalu menghiburkan dan menyertai kami. Membawa kami di jalan-jalan yang terang, membawa kami di dalam hidup yang penuh dengan pengharapan, membawa kami di berkat-berkat yang tidak diduga, dan selalu membawa kami ke jalan-jalan kemenangan. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel, berkat jasmani maupun rohani, menjadi bagian setiap kita. Kita diberkati secara jasmani sehingga tidak ada yang berkekurangan, diberkati secara rohani sehingga tidak ada yang lemah dan kalah, tapi diberi kemenangan demi kemenangan. Dan Tuhan menjaga keluar masukmu mulai saat ini lagi, besok sampai selama-lamanya. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita ada di jalan-jalan kemenangan. Jadilah pribadi-pribadi pemenang, sehingga kemana engkau pergi, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami akhiri dan kami terima berkat Tuhan hari ini. Berkat kuasa kebangkitan Kristus menjadi bagian kami semua. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya dan mau bangkit sebagai pemenang, sama-sama kita berkata, amin, amin. Kami mari kita angkat tangan kepada Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji, kami memuji.
kita semua. Sampai jumpa dalam acara-acara yang akan datang. Amin.